Hulu masjid ini adalah namanya Masjid Kandang Kuda karena di zaman dahulu di masjid ini banyak sado atau delman kalau sekarang ya. Dan konon masjid ini dibangun oleh para wali. Simak terus kisahnya hanya di Al Jabar Channel. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al Jabar Channel? Semoga kita semua sehat selalu. Gimana puasa kalian lancar? Ya, semoga puasa kalian lancar dan diberi kekuatan sampai hari raya Idul Fitri nanti. Ya, di hari ini saya sedang berada di Jakarta Timur, yaitu di masjid tertua yang ada di Jakarta Timur, yaitu Masjid Al-Atiq. Dulu masjid ini adalah namanya Masjid Kandang Kuda karena di zaman dahulu di masjid ini banyak sado atau delman kalau sekarang ya. Dan konon masjid ini dibangun oleh para wali. Kapan tepatnya masjid ini pertama kali dibangun sebetulnya tak ada yang tahu persis. Ada dua versi tentang sejarah masjid ini. Versi pertama disampaikan oleh ketua setempat. Mereka meyakini masjid didirikan tahun 1632 Masehi atau 1053 Hijriah. Pendirinya adalah pasukan Sultan Ageng Tritayasa, Banten, yang tengah berperang dengan VOC. Dugaan itu diperkuat dengan letak masjid yang persis di tepi Kali Ciliwung pada zaman dahulu. Pergerakan tentara memang selalu saja memanfaatkan sungai, baik sebagai transportasi atau sumber minum. Tak heran, banyak tempat peristirahatan raja dulu dibangun di tepi sungai. Versi kedua menyebutkan Masjid Jami Al-Atiq dibangun lebih awal sekitar tahun 1500-an oleh Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin, 1552 sampai 1570, yang juga putra dari Sunan Gunung Jati. Saat itu masjid ini diberi nama Masjid Kandang Kuda karena letaknya di perkampungan tukang sado. Pasukan Sultan Ageng kemudian membantu merenovasi masjid tersebut. Yang percaya versi ini umumnya menunjukkan struktur dan arsitektur masjid yang tak banyak beda dengan masjid-masjid buatan Wali Songo yang berada di Jawa Tengah. Pembangunan Masjid Al-Atiq diduga berbarengan dengan pembangunan masjid yang ada di Banten dan daerah Karangampel, Jawa Tengah. Dua masjid yang juga dibangun karena peran Sultan Maulana Hasanuddin. Versi kedua ini berkaitan dengan sumber lain yang mengkaitkan masjid ini dengan Pangeran Jayakarta sekitar awal tahun 1619 ketika Pangeran Jayakarta dan pasukannya hendak menuju pusat kota Batavia menyusuri Kali Ciliwung. Masjid Al-Atiq dahulu berada dalam keadaan menyedihkan, tidak terpelihara dan nyaris roboh. Sebelum meneruskan perjalanan, dikisahkan rombongan itu singgah dan memperbaiki wujud masjid serta menetap beberapa lama di wilayah itu yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pengusaha sado. Maka tak heran awalnya masjid ini disebut dengan Masjid Kandang Kuda. Sejarah memang sulit untuk diruntut dengan pasti, karena
memang senantiasa terkait kepada siapa yang meriwayatkan beserta bukti-bukti otentik yang menguatkan masing-masing riwayat. Bila merujuk kepada versi pertama yang menyebut tahun 1632 Masehi sebagai tahun pendirian masjid, maka gugurlah pernyataan bahwa masjid ini adalah masjid tertua di Jakarta, karena kalah tua dengan Masjid Si Pitung Al-Alam Marunda yang dibangun tahun 1527 Masehi oleh Fathahillah yang memimpin pasukan gabungan Demak dan Cirebon selama penyerbuan ke Sunda Kelapa. Kisah tutur menyebutkan bahwa masjid ini juga menjadi tempat persembunyian duo jagoan Betawi, Si Pitung dan Ji yang berjuang menentang penjajahan Belanda. Bertahun-tahun dibui, tahun 1890 Pitung dan Ji akhirnya berhasil kabur dari penjara Master Cornelis. Mereka berdua melarikan diri sambil menyusuri Kali Ciliwung. Karena kelelahan terus-menerus dikejar opas Belanda, dua sahabat itu bersembunyi di sebuah masjid pinggir kali. Beruntung, ulama dan jamaah masjid yang tahu ada berita senter pelarian pribumi dari penjara Master menyembunyikan mereka di dalam masjid. Pitung dan Ji mujur. Rupanya masyarakat seputar masjid tahu reputasi jagoan dari Marunda itu. Jadi ngumpet berbulan-bulan di masjid tak jadi masalah bagi mereka berdua dan jamaah masjid. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe Aljabar Channel.